Yang kedua kita lihat, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya ala innal abda nama. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Nah, kita lihat di sini nih. Apa namanya permasalahannya di sini nih, di hadis yang kedua. Wa an ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Amin. Aminnya yang kerasan doang. Mudah-mudahan kita jumpa dengan beliau nanti di surga. Amin. Masih belum keras, sekali lagi. Mantap bener. Walaupun kepaksa juga mantap bener lah. Nah, mantap. Tuh, luar biasa ya. Anna Bilalan adzana qabla al-fajri. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan sebelum datang waktu subuh. Kata siapa? Kata Abdullah bin Umar. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kangjeng Nabi memerintahkan Bilal ayyarji'a, untuk kembali. Bahasa Cengkarengnya, Bilal, balik lagi. Pulang dulu ke rumah. Pulang dulu. Kenapa? Karena fayunadiya ala innal abda nama, kamu mengumandangkan azan ketika orang lagi nama, lagi tidur, lagi istirahat, apalagi yang pulang shift 3. Di Jakarta kan ada shift 3, pulangnya jam 4, shift 3. Dengar-dengar sih gitu. Shift 3, pulangnya jam 4. Begitu datang subuh, kata bapaknya, Din, subuh. Kata mamahnya, udah Pak, biarin, kasihan, shift 3. Itu bapaknya bener tuh, nyuruh anaknya sholat subuh. Dia bilang, Bron, bangun. Imron, bangun. Apa kata mamahnya? Biarin Pak, biarin, kasihan, dia baru pulang. Yang 4, biarin deh, sholat subuh inilah. Tuh, kalau punya bini yang kayak begitu nggak usah dicerai, tambahin atu. Nggak usah cerai. Tambahin atu. Makanya urusan nasihatin anak mah serahin sama bapak, sama ayah. Kalau sama ibu, wah, kan main. Lu, insyaallah. Iya. Tadi aja kalau nggak salah sore-sore ada anak ustadz ngayap, iya, malah ngebel mamihnya, Mi, transfer dong. Mami bapaknya mah nggak berani. Tuh anak ustadz tuh, karena di Perum kalau nggak salah, tuh ngayap dia. Iya, ngayapnya ke daerah zona merah lagi, ke Tangerang. Aduh, main. Masya Allah. Baik, kembali. Ala, ingat. Tuh, innal abda, sesungguhnya manusia nama, perlu istirahat, perlu tidur. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa dha'afahu, dan hadis ini lemah. Tuh. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, yang sahih itu yang tadi di atas, yang membangunkan azan malam. Tuh, kalau yang ini lemah. Wa dha'afahu, kata Abu Dawud. Jadi Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal ya memegang yang di atas, bahwa mereka mengumandangkan azan sebelum datang waktu fajar. Makanya mesti dikasih pencerahan kepada orang yang nggak doyan ngaji. Kalau doyan ngaji, udah jelas paham. Nanti kalau kita ke wilayah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Malik, pasti dikumandangkan azan sebelum datang waktu fajar. Di mana? Mekah, Madinah. Makanya jamaah suka bingung. Udah subuh, padahal jam 4. Subuhnya kan jam 6.
Iya, jam setengah 6 kalau musim dingin. Kan itu ya. Nah, jam setengah 6. Jam 4 udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini speakernya kurang bagus apa suaranya yang kurang bagus? Hah? Oh, kayak Sulis tadi kayak ya. Iya. Iya, ngatur mic aja. Iya, belum ya, tapi juara 1 bingung ya. Itu. Apa karena manajernya hubungannya kayaknya ini? Koneksi manajernya kayaknya ini bingung. Dari mana juara 1-nya bingung? Aduh, jelas. Hari itu ya. Apa karena itu tadi manajernya kayaknya? Nggak tahu dibagi 2 apa nggak tahu sebenarnya. Baik. Nah, perlu diaudit ini kayaknya nih. Nah, sampai mana tadi? Sampai nanti kalau kita umroh insya Allah Mekah Madinah, jangan kaget kalau jam 4 pagi sudah dikumandangkan azan. Artinya untuk membangunkan orang. Mafhum mukhalafah hadis ini Ustaz Rosyid maksudnya begini, jika orang sudah tidak perlu istirahat, tidak perlu tidur, kumandangkan azan. Tapi kalau masih punya istirahat, harus tidur, kata Imam Syafi'i, jangan. Makanya masjid-masjid Imam Syafi'i mah Allah nu azan sebelum fajar. Tahu Allah? Nggak ada. Emang ada di Mesir azan sebelum datang fajar subuh? Nggak ada. Emang ada di Masjidil Aqsa sebelum subuh azan? Enggak. Emang ada. Tapi kalau di Madinah, di Mekah ada. Kalau masjid Al-Mujahidin di Bandung di Jalan Sancang ada. Nggak tahu di Jakarta kayaknya di Al-Azhar ya. Al-Azhar katanya ada kan itu ya. Jadi kehitung jari itu. Nah, kenapa? Alasannya jelas, kalau yang ke Mekah ke Madinah mereka emang udah persiapan mau ibadah. Persiapan mau ibadah. Kan gaya banget tuh jamaah Indonesia kalau udah di Mekah. Kenapa? Jumat aja berangkatnya jam 9. Jam 9 padahal kan khutbahnya jam 12. Sampai jam 1, jam 9 udah berangkat. Waduh, begitu datang ke kapuk. Kumat lagi aja. Jam udah azan baru sampai. Kumat lagi aja. Padahal yang namanya mabrur itu lebih baik daripada yang lalu mengamalkan perjalanan ibadah umroh dan hajinya, itu namanya mabrur. Nah, kalau di Mekah mah kan main luar biasa. Jam 3 pagi kamar ustadz udah diketok. Tok. Kang, ayo kemana? Masjid jam 3. 3. Masya Allah. Saya bilang, duluan. Wah, duluan. Biasa Ustaz. Biasa. Tapi kalau udah 2 hari ke sana, berangkat sendiri tuh jamaah tuh. Iya, yang kebetulan kalau Ramadan tuh asik tuh. Kan dari jam 4 sore itu nanti buka di masjid, terus isya, terus taraweh. Masya Allah, hebat itu jamaah. Ya, kalau berangkat tarawehnya selepas maghrib nggak kebagian tempat udah tuh mantap di sana. Ayo Ustaz, taraweh, duluan terus. Kenapa Ustaz? Ini jamaah takut ada yang ketinggalan. Kita periksa kamarnya. Aduh, bukan di lapangan Ustaznya ngejaga jamaah. Itu maksudnya, ya orang dari kecil gua udah di sono. Baik. Kembali tadi, rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Jadi hadis yang tadi kata Rasul begini. Anna Bilalan adzana qabla al-fajri, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan sebelum datang waktu subuh. Fa amara nabiyyu, kemudian Nabi memerintahkan Bilal ayarji'a, untuk pulang. Jadi bahasa kitanya, Bilal, pulang. Jangan adzan dulu, jangan. Fayunadiya, kemudian dipanggil tuh. Setelah Bilal dipanggil sama Rasul, ala innal abda nama. Bilal, ingat, manusia itu butuh tidur, butuh
istirahat, butuh makan, butuh minum, butuh pura-pura aja lu. Ya butuh martabak, gitu kan? Butuh apa namanya dongkal, terus apa itu namanya tuh? Balang, terus apa lagi tuh? Lemper gitu. Iya. Ya martabak, kan gitu ya. Butuh lah. Itu namanya manusia. Tapi hadis ini tadi didhaifkan, artinya ini lemah. Nah, yang benar adalah benar mengumandangkan azan. Kenapa? Karena persiapan untuk sholat.